Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya Allah dan umatnya Rasulullah adalah orang yang dipilih bahwa sampai hari ini kita masih pada hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sudah ada kelonggaran dari pemerintah mengenai corona, covid atau omikron, dan kita tarawih udah tidak lagi jaga jarak, ya, rapatkan barisan, ya. Itu tandanya bahwa semua doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini wabah yang begitu membingungkan dan mengerikan berangsur-angsur telah berlalu. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Sesudah kita diselamatkan daripada musibah omikron, udah puasa kita jalanin dengan sungguh-sungguh, terawih jangan pakai ngomong sampai imamnya lama apa cepet, jangan. Udah yang penting bisa terawih, bisa puasa. Alhamdulillah. Ini kita puas-puasin nih. Yang kemarin pada ngomong aja pemerintah sih orang terawih kagak boleh. Bukan kagak boleh tol, nanti lu ngapa-ngapa. Ini sekarang udah boleh nih. Kalau bisa jangan pulang-pulang di musola aja mainnya tuh. Ya, ancam. Terus terawih kalau belum tuntas jangan pulang. Kita tuntaskan terawih kita dari malam pertama Ramadan sampai malam akhir Ramadan. Tahun ini kita terawih puasa lain-lain. Ada 3 tahapan nih Islam, kebagi 3. Yang pertama Islam Muhammadiyah itu terawihnya kemarin malam Sabtu. Puasanya hari Sabtu dan dia lebarannya Minggu. Islam NU puasanya hari Minggu, terawihnya malam, insyaallah lebarannya Senin. Ada lagi nih Islam yang ketiga nih, enak banget dia nih, tahu-tahu lebaran puasa kagak, terawih kagak. Itu Islam KTP. Islam apa? Islam KTP. Kagak pakai puasa, kagak pakai terawih, tahu-tahu. Ini dia sibuk udah nih nanya lebaran kapan gitu. Itu Islam KTP. Kita ini Islam apa nih kita? Ahlus Sunnah wal Nahdlatul. Tapi punya KTP gak? Punya. Di KTP tulisannya apa? Islam. Kita mah bukan KTP doang Islam, orangnya juga Islam. Buktinya pada hari ini kita pada puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya pengen ngomong begini nih. Orang pada sibuk cari kerjaan, dan mereka ketika dapat kerjaan begitu patuh sama dunungannya, sama bosnya, sama atasannya. Betul nggak? Betul. Ketika mereka dipecat dari satu pekerjaannya oleh bosnya, mereka merana, merana, tersiksa, ada yang stres, ada yang ngilangin puyang mancing sehingga bininya dipancing orang juga. Orang lakinya mancing, hilangin stres katanya. Ya, ada yang sibuk hilangin stres, dia nanam tanaman apa baik dia mau ditanemin gitu, sehingga orang kagak bisa lewat, rumahnya isinya tanaman semua. Hilangin stres kan dia. Berbagai macam cara orang begitu patuh dan begitu berharap kepada bos yang namanya bos urusan dunia, urusan kerja. Kalau kita hanya punya satu bos, kita bakal kecewa, bakal keblangsak di dunia sampai Saya pengen ngomong begini. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, kita kudu punya bos 2. Satu bos di dunia, satu bos untuk urusan dunia, urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang cuma punya satu bos, cuma punya satu tuan, dia hidupnya bakal keblangsak. Yakin dan percaya. Betul apa enggak? Kalau cuma kerja dan kerja, sembahyang kagak, puasa kagak, selesai dari tempat pekerjaan. Umur semakin lama semakin tua, gigi udah semakin ompong, rambut udah pada putih, apa bini demen sama kita? Demen kagak?
kerja udah kagak, gigi udah ompong, awak udah pada peot, uban udah putih semua, udah gitu nganggur. Bini demen kagak bini? Kagak demen. Malah kata gini, gua kemana aja ada lu bang, di depan lu, di ruang tamu lu, gua ke depan lu lagi, lu mabuk kemana kek? Tuh bini tuh kalau kita udah kagak ada kerjaan itu gitu tuh. Tapi bukan bini orang sini kali mah. Tapi kalau kita lagi punya duit, kita pulang telampen ditanyain, betul kagak? Ini kita lagi punya duit banyak, kita lagi apa ya? Lagi jaya dah. Itu telat dikit aja kita dituding macam-macam, selingkuh ya, apa ya, begitu. Karena masih punya duit. Letak aja nganggur, diarahin kagak dia? Kagak diarahin. Kalau hanya punya satu bos, hidup kita akan merana, akan menderita. Makanya perlu punya dua bos, bos manusia dan bos Allah yang menciptakan manusia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau kita hanya punya bos manusia, ada batas masa kerjanya. Umur 50 udah disuruh berhenti kerja, pensiun, betul kagak? Kalau zaman dulu sampai belum mati, belum berhenti, kalau dulu ya. Iya, sekarang umur 50, padahal ini saya 51 Pak. Masih gagah, masih kuat ngadepin perempuan 100 juga. Ceramah. Tapi dalam penilaian manusia umur 50 katanya udah turun daya tenaganya, daya pikirnya, kata dia, staminanya. Padahal 50 tuh usia setengah abad, sedang hebat-hebatnya, betul nggak? Wih, coba hadapin umur 50 macam-macam digermus pendekannya. Pedas ya, pedas. Subhanallah, para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah. Kerja sama manusia ada batasnya. Lambat dikit, keseringan lambat di PHK juga, betul nggak? Atau paling kagak gaji digantung. Enak gak gaji digantung? Udah wayanya gaji tanggal 24 sampai tinggal 30 baru nerima gaji, kesel kagak? Mana utang minum di warung udah numpuk. Tukang kredit udah bolak-balik, assalamualaikum, ini 20 bulan kali bohong, abang kagak ada, udah lagi dekam ini. Saking apa? Takut kita mau utang. Pokoknya kalau kita hanya satu bos, yaitu manusia, sekali lagi saya katakan kita akan kecewa dan akan merana dan akan dijauhi oleh manusia, termasuk orang yang dekat sama kita. Siapa tadi? Bini dan anak-anak itu. Tapi kalau kita punya bos selain manusia, yaitu Allah Subhanahu, jam kerja sama Allah 1 kali 24 jam. Waya apa aja datang Allah kagak marah. Misal johor jam 12, kita aja sembahyang johor jam 3, Allah kagak marah. Marah nggak? Enggak, cuma ditandain biasaan aja ini. Asal jam 3, setengah 3 aja baru sembahyang johor. Tapi kagak diapa-apain sama Tuhan, kagak. Kemudian ini puasa Ramadan, ini kita lagi kerja Pak. Ini puasa Ramadan kita lagi kerja sama Allah. Ini kita niatin kita lagi kerja. Kalau dibilang ibadah ya udah pasti. Kalau ibadah itu bahasa Arabnya. Ibadah itu pekerjaan seorang abid. Ini kita abid. Ibadah penghambaan. Mana itu? Jadi ibadah itu penghambaan dari seorang abid kepada siapa? Yang maha gagah, maha kaya, maha kuat, maha hebat, Allah Subhanahu. Ini kita sekarang patuh nggak sama peraturannya nih? Patuh nggak Pak? Walaupun kurang 1 menit, kalau belum waktunya azan boleh kagak minum? Boleh nggak minum? Makanya tuh bye-bye, asal jangan dengar azan, buka agak tahu HP kebunyi, batal tuh bye-bye ya. Kalau bisa di bulan puasa begini ada dering, jangan ajan, itu bisa batal puasa itu. Ganti mendingan lagu dangdut kan. Jadi kalau kita punya bos Allah kita jadikan sebagai sesembahan kita, sebagai bos kita. Allah tidak akan pernah mengurangi bagian hak rezeki kita. Siapa yang kerjanya semakin rajin siang dan malam, apa maksudnya? Johor, asar, maghrib, isya, subuh sebagai kerjaan pokok. Lemburannya apa? Waktu duha dan waktu tahajud. Tiap malam dia bangun, maka rezekinya, gajinya, pangkatnya bakal naik-naik, dan dia kagak bakal pensiun. Alhamdulillah. Itu begitu Pak.
Sekali lagi, kalau kita hanya punya bos satu, hanya manusia, sesudah kita selesai kerja darinya, kita akan tersiksa dan merana. Tapi kalau punya bos dua, manusia dan Allah sebagai bos kita, maka hidup kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina Sebagian mereka, siapa mereka? Orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridha dan tulus ikhlas. Siapa mereka yang betul-betul menjaga dirinya ketika dia sedang bekerja dengan seseorang, dia tekun, dia disiplin waktu. Orang yang menghargai kepada sesama manusia dan menghargai akan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Artinya orang-orang yang menjalin hubungan Allah dengan sebaik-baiknya, menjalin hubungan kepada manusia juga dengan sebaik-baik. Mereka lalu berdoa, doa mereka adalah, Tuhan kami, berikan kami kesenangan, kebahagiaan di dunia dan kesenangan, kebahagiaan di akhir, dan jauhkan kami semuanya daripada azab dan siksa neraka. Ini orang yang dalam kehidupan dunia dia memiliki dua bos. Bosnya Allah dan manusia. Orang ini gak bakal kecewa sama bininya, kagak bakal disia-sia. Semakin dicintai, semakin disayang. Bahkan sekali waktu bininya akan berkata, kalau abang mau nikah lagi silakan. Alhamdulillah. Saking apa itu? Saking ditundukkan oleh Allah manusia karena dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngarep tuh ngarep. Aku bakal sampai di bulu bini dulu begitu. Ini mah kesabaran lagi ngayal baik. Yang jelas bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, buat kita hidup di dunia bahagia, anak istri pada sayang sama kita, udah di atas segala-galanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah ini diwujudkan oleh Allah atas keluarga Ustaz Saudi. Dia punya istri solehah dan melahirkan anak yang solehah, hasil daripada sekolah kebidanan, menghasilkan ilmu, dan hari ini dia buka klinik. Kita berharap mudah-mudahan Novalia adalah seorang perawat yang betul-betul bukan hanya mengharapkan uang, tapi juga mempunyai belas kasih sayang. Dengan kata lain, kalau ada yang berobat kagak punya duit, obatin terus. Obatin terus. Ada lagi yang datang, kalau duitnya kurang, udah obatin aja. Jangan pakai diutangi. Alhamdulillah. Insya Allah. Sebab banyak celah untuk beramal, banyak celah untuk berbuat kebaikan. Bisa jadi ada orang yang susah, dia berobat, kita tolongin. Lantaran dia kagak punya duit, kagak punya buat bayar, kita tolongin. Bisa jadi ntar gantian Allah akan lebih besar, akan lebih banyak. Apalagi bersedekah, melakukan itu di bulan suci Ramadan. Satu kali kita berbuat kebaikan dibalas 1000 kali kebaikan oleh Allah Subhanahu. Satu kebaikan dibalas 1000 pahala. Jadi kita di puasa hari ini balasannya sehari itu 1000 Pak. Berarti kalau 30 hari kali 1000 berapa ratus ribu? Berapa? Satu hari pahala puasa kita dibalas 1000. 1000 kalau 30 hari berapa? 300.000. 300.000 pahala. Subhanallah. Itu baru puasa doang. Belum terawih kita. Satu kali terawih dibalas dengan 1000 kali pahala. Lah kalau 30 malam kagak pere-pere. Waduh, terus zakat, infak, sedekah. Zikirnya, bangun malamnya, perempuan begawe di rumah dari mulai buka sampai ntar sahur. Itu kan perempuan makanya berhenti. Makanya sebelum yang lain dikasih THR, bini dulu kasih THR, Bang. Ya Bang. Kalau bini dia mau kompak, dia kagak masak, mau makan apa lu? Betul kagak? Perempuan waktu capek-capek dia lakonin ya.
Dia lagi head tuh kan, dia kagak puasa kan, enak banget dia kagak puasa. Ngapain gua ngurusin dulu? Gua mau kagak puasa, gua makan di mana kayak tetap. Kita lakinya diurusin sama bini, betul kagak? Masya Allah, makanya besok bini kasih THR 4 kali gaji. Iya kan, ada sebulan kali gaji, 2 bulan. Buat bini kita 4 kali gaji. Kita hitung tuh uang belanja setiap hari cepet kali 30, 3 juta ya. Berarti kalau 3 juta dikali 4 berapa? 12 juta nih buat lu. Lu ke Tanah Abang lu jangan pulang-pulang. 12 juta. Biar nyegirak hatinya, insya Allah. Para jamaah dan bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jam saya ini jam 6 kurang 10. Benar enggak? Sama. Maghrib jam 6 kurang 56. Jam 6 kurang 56 berarti kita selang 10 menit untuk santunan yatim. Baru nanti kita munajat doa penutup sebagai sempurnanya acara ini, sebagai pengharapan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas tausiah yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini klinik membawa berkah, membawa kesehatan bagi yang sakit, membawa kesembuhan bagi yang berobat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.